Tim Satgas Tanggap Darurat lakukan pembersihan abu vulkanik Gunung Sinabung. Unjuk rasa keluarga korban pembunuhan 2 wanita di Kota Medan. Pemilihan Eporus dan Sekretaris Jenderal HKI Pematang Siantar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengerahkan 8 unit truk pemadam kebakaran dan truk water cannon untuk membersihkan sisa material abu vulkanik di 3 kecamatan yang terpapar abu vulkanik. Pasca Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengeluarkan awan panas guguran sejauh 5.000 meter dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter, serta erupsi dengan ketinggian 1.000 meter, Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gunung Sinabung mengerahkan sebanyak 11 unit truk tangki air. Di antaranya 8 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tangki air dari Dinas Pekerjaan Umum Karo, 1 unit truk tangki air PMI Karo, dan 1 unit water cannon milik Polres Tanah Karo. Sebanyak 70 personel gabungan juga dikerahkan untuk membersihkan sisa material abu vulkanik yang menerpa beberapa daerah di seputaran Gunung Api Sinabung. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo, kebersihan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tigan Dreket, Kecamatan Kutabuluh, dan Kecamatan Tiga Binanga. Dan saat ini pembersihan difokuskan di daerah yang paling parah terpapar abu vulkanik, yakni di Kecamatan Tigan Dreket, di mana 16 desa tertutup abu vulkanik. Pembersihan diutamakan pada fasilitas umum, seperti jalan, pasar, dan pemukiman rumah warga. Namun melihat luas wilayah yang terpapar abu vulkanik begitu luas dan dengan keterbatasan alat, Tim Satgas Tanggap Darurat Sinabung mengharapkan kepada masyarakat untuk membantu dalam hal pembersihan sisa material abu vulkanik di kawasannya masing-masing, walaupun dengan alat seadanya. Hal ini untuk mengantisipasi abu yang semakin tebal menutup akses jalan, juga menjaga agar tidak terjadi gangguan pernapasan akibat abu vulkanik yang tebal. Fokus pembersihan ini terutama di tempat-tempat fasilitas umum, terutama jalan, pasar, dan pemukiman penduduk. Disitulah kita fokuskan penyiraman. Akan tetapi karena memang armada kita yang tidak terlalu mencukupi, di sini kami juga mengimbau kepada bantuan pada masyarakat, mana tahu ada bantuan dari masyarakat penduduk untuk bersama-sama kami untuk menyiram abunya. Saat ini Gunung Api Sinabung berada pada level 3 siaga. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dan memakai masker apabila terjadi hujan abu untuk mengantisipasi penyakit saluran pernafasan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, aktivitas Gunung Api Sinabung berada pada level 3 atau siaga. Masih tingginya aktivitas Sinabung dan Satgas Tanggap Darurat Sinabung memperpanjang masa tanggap darurat. Pasca awan panas guguran serta erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terus memantau perkembangan Gunung Api Sinabung yang saat ini masih berstatus siaga level 3. Warga terus diimbau untuk tidak memasuki zona merah. Dengan masih tingginya aktivitas Sinabung dan Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung terus melakukan perpanjangan tanggap darurat Sinabung yang akan direvisi setiap bulannya. Tanggap darurat kita perpanjang sampai dengan saat ini, kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Maret dan sudah dilaksanakan sejak tanggal 23 kemarin. Kemudian dengan kondisi Gunung Sinabung saat ini yang masih sangat tinggi, kemudian ada himbauan kita sendiri dari Satgas. Selalu kita melaksanakan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan-aturan sudah dilaksanakan. Kita melaksanakan aturan diikuti oleh patroli dari seluruh unsur untuk menjaga agar masyarakat tidak memasuki zona merah kembali, baik itu yang melakukan kegiatan di perladangan maupun kegiatan lainnya. Terkhusus untuk bagi masyarakat Karo khususnya maupun dari
warga di luar Karo untuk tidak memasuki kembali ke Danau Lokawar yang sampai saat ini bisa dikatakan dijadikan sebagai objek wisata, karena dengan potensi-potensi dan situasi seperti ini yang tidak bisa diprediksi, kita himbau sekali lagi, kita himbau untuk tidak memasuki kembali ke tempat wisata Danau Lokawar karena mengantisipasi terjadi hal-hal tidak diinginkan. Gunung api Sinabung masih berstatus siaga level 3, warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung api Sinabung. Selain itu, warga juga diimbau agar menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas gabungan kembali melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisa pada Selasa sore. Saat penertiban, pedagang melakukan perlawanan adu mulut hingga terjadi keributan dengan petugas karena tidak terima barang dagangannya langsung diangkut oleh petugas. Lapak pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah, Kota Medan kembali ditertibkan oleh puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Puspika Kecamatan Medan Petisa, dan petugas kepolisian pada Selasa sore. Melihat kedatangan petugas, para pedagang kaki lima tersebut berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Namun dengan cepat petugas langsung mengamankan lapak serta tenda dagangan milik mereka. Hal ini tentu sudah melanggar aturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit yang kerap menyebabkan kemacetan. Namun dalam penertiban tersebut, petugas mendapat penolakan dari salah satu pedagang karena tidak terima barang dagangannya langsung diangkut petugas ke mobil truk milik Satpol PP. Aksi kejar-kejaran hingga kontak fisik tidak terhindarkan antar petugas dan pedagang hingga berujung ricuh. Sebelumnya pihak kecamatan sudah memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima tersebut perihal penertiban. Namun para pedagang masih saja melakukan aktivitas berjualan. Selain melanggar aturan daerah, penertiban ini dilakukan agar Kota Medan tertata dengan rapi dan bersih. Kegiatan kita hari ini, Bang, untuk penertiban PK5 yang lalu tanggal 22, dan kemarin kita sampaikan kita mengadakan posko yang telah kita tertibkan di Pasar Petisa, Bang, yang melanggar peraturan wali kota. Bang, tadi ada sempat perlawanan, Bang. Apa sebelumnya belum ada sosialisasi, Bang? Baik, sebelumnya kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisa. Tapi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan, Bang. Tapi Pak, yang tadi katanya ada pilih kasih, Pak, apa itu, Pak? Nah, jadi untuk pilih kasih, Bang, yang satu ini kan kita tertibkan yang di depan parkir dan kita tertibkan yang dekat PD Pasar. Cuman kan dari kita sampaikan bahwa yang di depan PD Pasar itu ada PT dari PT GCS, Bang, dari PD Pasar, Bang. Demikian. Usai dilakukan penertiban, petugas langsung membawa sejumlah barang pedagang kaki lima tersebut ke kantor Satpol PP Kota Medan. Penertiban ini akan dilakukan secara rutin guna menata wilayah dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Puluhan warga dan kerabat korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi di Belawan Senin pagi melakukan aksi unjuk rasa dengan cara long march di Jalan Lintas Medan Belawan. Keluarga korban pembunuhan meminta pelaku dihukum seberat mungkin. Puluhan warga dan kerabat korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Polres Pelabuhan Belawan melakukan aksi unjuk rasa dengan cara long march di Jalan Lintas Medan Belawan, Sumatera Utara. Dengan membawa berbagai poster rasa kekesalan, warga dan kerabat korban pembunuhan meminta pihak kepolisian untuk menghukum pelaku seberat mungkin karena telah membunuh 2 orang wanita dan membuangnya di 2 tempat terpisah di kawasan Medan dan Serdang Bedagai. Aksi damai spontan yang dilakukan warga dan kerabat korban ini sempat mendapat pengawalan petugas kepolisian dan pihak kecamatan. Orang tua keluarga korban sempat jatuh pingsan saat melakukan aksi unjuk rasa. Salah satu kerabat korban mengatakan
Aksi ini dilakukan untuk menuntut keadilan terhadap pihak kepolisian agar lebih transparan dalam penyelidikan kasus pembunuhan yang telah menewaskan 2 orang wanita. Wak, sedikit Wak, ini kita aksi apa ini Wak? Ini kita aksi apa? Aksi apa? Keadilan, bukan bikin huru hara, enggak. Keadilan seorang ibu, Pak, seorang ibu. Bagaimana kalau ada bapak terjadi kayak gitu? 2 orang Jawa direbut. Iya. Sakit nggak, kira pun bau. Jadi harapannya apa nih Bu? Harapannya apa? Harapannya kembali. Kembali, dia terbuka. Kenapa masyarakat? Biadab itu. Meski seorang pelaku merupakan oknum polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan telah diamankan di Polda Sumut, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan apakah ada tersangka baru. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satuan Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara berhasil meringkus jaringan narkoba jenis daun ganja kering yang dikendalikan warga binaan dari Lapas Kelas 2 Tanjung Balai Asahan. Satuan Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara berhasil mengamankan OD 29 tahun warga Jalan Rusunawa, Kelurahan Sairaja, Kecamatan Saitualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari pelaku, Satuan Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara berhasil mengamankan narkoba jenis daun ganja seberat 500 gram yang disimpan di plastik berbungkus koran di dalam kamarnya. Pelaku mengatakan jual beli narkoba jenis daun ganja dilakukan melalui handphone yang dikendalikan warga binaan Lapas Kelas 2 Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dari Sianto, Bang. Ya, Sianto itu di mana sekarang, Bang, berada? Di LP. Lapas mana? Lapas 10 Semada. Tanjung Balai ya? Berapa Bang beli ini, Bang? 8 on, Bang, 16. Harganya? 16. 1.600.000. Enggak, Bang, kalau mau beli aja, Bang, kalau enggak. Nelpon dia lah ini dalam lapas itulah ya. Bahwasanya informasi dia menyimpan ganja tersebut di dalam rumah, langsung kita melakukan penyergapan dan benar di dalam kamar, di sebelah lemari dalam kamar si pelaku kita temukan ganja golongan narkotika golongan 1 sebesar ataupun seberat setengah kilogram ataupun lebih kurang 500 gram. Lalu kemudian oleh pelaku diakui bahwasanya kepemilikan adalah milik dia, lalu kita amankan ke Polsek Tanjung Balai Utara. Barang buktinya sendiri itu ganja itu dikendalikan di mana itu, Komandan? Menurut pengakuan pelaku, bahwasanya dia mendapatkan ganja tersebut dari seorang inisial A melalui telepon yang saat ini katanya berada di LP Pulau Semardan. Selanjutnya tersangka akan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 7 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bupati Labuhan Batu Utara resmi membuka TMMD ke-110 Kodim 0209 Labuhan Batu. Pembukaan TMMD ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara oleh Bupati kepada Dandim sekaligus Komandan Satgas TMMD Letkol Infantri Asrul Kurniawan Harahap. TNI Manunggal yang membangun desa atau TMMD ke-110 Kodim 0209 Labuhan Batu tahun anggaran 2021 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Salah satunya dengan membuka akses jalan penghubung 2 desa, yakni Desa Pematang dan Batu Nunggal, Kecamatan NA 910, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Bupati Labuan Batu Utara, Hendrianto Sitorus berharap melalui program TMMD ini, sinergitas antara TNI dan Polri serta pemerintah daerah dapat terus meningkat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga mendukung penuh kegiatan TMMD ini, karena manfaat dari kegiatan tersebut akan dirasakan masyarakat secara langsung, dengan peningkatan roda perekonomian khususnya di daerah terpencil. Ini serah terima TMMD ke-110 di Sumatera Utara tahun 2021 dari Pemkab Labuan Batu Utara kepada Dandim 0209 Labuan Batu disaksikan oleh Danrem. Sasaran untuk TMMD-nya sendiri apa ya? Sasaran adalah membuat sinergitas antara TNI Polri dengan masyarakat untuk membuka jalan
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Labuan Batu Utara. Harapannya dengan TMMD yang ada sekarang ini? Harapan kami Pemkab Labuan Batu Utara yang pertama terima kasih dulu kepada Dandim serta Danrem telah melaksanakan TMMD di Labuan Batu Utara, hingga harapan kami masyarakat bisa menikmati hasil kerja TNI di Labuan Batu Utara agar bisa meningkatkan perekonomian di Labuan Batu Utara. Sementara itu, Kolonel Infanteri Asep Nugraha selaku Danrem 022 Pantai Timur menjelaskan, selain membuka akses jalan penghubung antar desa sepanjang 2,7 km, sasaran fisik lainnya di TMMD ini diantaranya membangun rumah warga tidak layak huni sebanyak 8 unit dan rehab rumah ibadah, serta kegiatan sosial lainnya berupa pemberian tali asi dan pengobatan gratis bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Ini kan marwah TMB ini kemanunggalan TNI dan rakyat, jadi dari zaman dulu pun sudah kita lakukan. Intinya ini kita untuk memperalat kebersamaan TNI dengan rakyat. Nah, sasaran yang dilaksanakan pada saat ini yang pertama adalah pembukaan lahan jalan sepanjang lebih kurang 2.700 meter. Yang keduanya, pembuatan rumah tidak layak huni 8 unit rumah di desa rakyat itu. Nah, kemudian nanti pemasangan gorong-gorong di ada berapa 6 unit mungkin. Kemudian ada sasaran tambahannya untuk rehab masjid, lebih kurang 2 unit juga 2 masjid. Selain sasaran fisik tadi Pak, ada nggak selain itu Pak? Nanti kita selain sasaran fisik ini ada sasaran non fisik, di antaranya seperti mungkin pengarahan tentang narkoba, pengarahan tentang wawasan kebangsaan. Intinya kita nanti akan memberikan pencerahan kepada masyarakat, meskipun mungkin selama ini masyarakat sudah mengerti tentang wawasan kebangsaan, tentang narkoba, tapi tidak ada salahnya pada saat TMMD ini kita memberikan pencerahan lagi ke masyarakat, sehingga masyarakat yang mungkin tadinya mulai agak kurang diperjelas lah untuk masalah penjelasan narkoba ini atau penguasaan kebangsaan. Saya kira itu. Prajurit yang dilibatkan Pak? Kita melibatkan ini 150 orang, ada dari Polri sendiri, kemudian Batal 126, kemudian dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat, termasuk dari kepolisian juga. Kegiatan TMMD yang melibatkan unsur Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta batalion, juga memiliki sasaran non-fisik yang meliputi mental ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Gereja Huria Kristen Indonesia menjadwalkan agenda Sinode Godang, pemilihan Eporus dan Sekretaris Jenderal HKI, Pareses, Majelis Pusat dan pemilihan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan HKI pada tanggal 26 hingga 28 Maret 2021 mendatang. Hal ini disampaikan Eporus Huria Kristen Indonesia pada 2 Maret 2021 di gedung kantor pusat HKI Jalan Melanton Siregar, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Huria Kristen Indonesia menjadwalkan agenda Sinode Godang pemilihan pengurus periode 2020 hingga 2025. Adapun syarat umum untuk para calon antara lain sudah melayani sebagai pendeta paling sedikit 25 tahun, sudah pernah melayani dengan jabatan pareses, majelis pusat dan sekjen, tidak pernah dijatuhi skorsing dan harus memiliki rencana strategis. Bagi yang tidak memenuhi syarat akan dihapus dari calon.
Pemilihan dilakukan dengan pola menjemput nasinurat atau pengundian langsung yang bertempat di Auditorium Raja Amin Purba Universitas Simalungun pada Maret mendatang. Agenda 5 tahunan ini akan dihadiri mencapai 600 orang dari perwakilan 14 daerah dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan tes antigen. Para peserta dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga harus mendaftarkan diri secara online guna menghindari terjadinya kerumunan. Sebanyak 25 orang tim terlebih dahulu melakukan seleksi administrasi kepada para calon Eporus dan Sekjen. Para calon harus menjabarkan rencana strategis untuk mencapai visi misi HKI di hadapan para pendeta. Penjemput nasinurat dilaksanakan pada tanggal 27 malam dan pelantikan dilakukan tanggal 28 Maret 2021. Dalam hal ini, Eporus HKI berharap dengan sinode ini HKI benar-benar memanfaatkan pelayanan dan tugas-tugas misi gereja. HKI di tengah-tengah dunia ini membawa damai dan menjadi obat bagi setiap orang yang menderita. Menuju visi misi ini, HKI membuat rencana strategis secara bertahap. Periode tahun 2015 sampai 2020 adalah tahapan peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pelayanan, mutu berdoa, mutu menyusun administrasi dan keuangan HKI, dan seluruh di bidang pelayanan HKI baik marturia, diakonia, dan koinonia, supaya HKI mampu menuju gereja yang kuat iman, misioner, modern, dan berdedikasi. Selain pemilihan Eporus dan Sekjen, juga dilakukan pemilihan Pareses untuk 14 daerah, Majelis Pusat 15 orang, dan pemilihan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan HKI. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Masing-masing ada 3 tabung. Pemirsa, Bupati Batubara menyambut kunjungan silaturahmi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di rumah dinas Bupati Batubara. Kunjungan silaturahmi Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Asahan Tanjung Balai Batubara dalam rangka koordinasi antara pemerintah Batubara dengan IJTI terkait akan digelarnya pelaksanaan uji kompetensi jurnalis televisi dan pelatihan jurnalis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Batubara. Bupati Batubara Zahir yang akrab dan selalu bersinergi dengan insan pers tersebut menyambut baik serta mendukung uji kompetensi jurnalis televisi yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Zahir berharap dengan dilaksanakan uji kompetensi jurnalis televisi dapat menciptakan jurnalis yang terampil, terpercaya, dan kredibel. Keterampilan harus ditingkatkan. Pemerintah harus membantu dalam peningkatan keterampilan itu. Karena keterampilan itu akan berujung berakhir pada sebuah kompetensi para jurnalis ya televisi Indonesia. Kita bangga bahwa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Batubara memikirkan keterampilan. Karena keterampilan ini sangat menentukan keberhasilan. Orang yang terampil pasti memiliki hasil yang baik, tapi yang tidak terampil pasti hasil juga tidak akan baik. Nah, tentu momen ini pemerintah sangat mendukung ketika Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Batubara melakukan peningkatan kompetensi para jurnalis televisi yang ada. Nah, kita berharap bahwa pada masa tertentu nanti Batubara, Sumatera Utara memiliki para jurnalis yang terampil dan terpercaya, tapi dia yang kredibel. Sementara itu, Ketua IJTI Astara Ulil Amri didampingi Sekretaris Taufik mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batubara yang menyambut baik IJTI dan mendukung uji kompetensi jurnalis guna membentuk jurnalis televisi yang berkompeten. Ucapkan terima kasih pada Bupati Batubara yang telah merespon baik terhadap kegiatan media, terutama jurnalis yang di lapangan, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dengan adanya pelatihan nanti mungkin jurnalis ini akan menjadi semakin berkompeten, mengedukasi dan tidak menimbulkan berita yang aneh-aneh di luar dan lebih terpercaya informasinya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.